Ku beri satu pertanyaan. Wah, apa itu, Om? Persamaan yang pangkat tertingginya 2. Apa hayo? Aku tahu itu, Om. Apa coba? Persamaan kuadrat kan? Lah, kok tahu? Ya tahu dong. Adik-adik penasaran ya? Yuk kita pelajari. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, pada video ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Wah, seperti apa ya bentuknya? Yuk kita bahas. Oke adik-adik, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan satu variabel yang memiliki pangkat bilangan bulat positif dengan pangkat tertingginya 2 dan memiliki bentuk umum seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya adalah koefisien dari variabel X yang berpangkat 2. Lalu si B-nya adalah koefisien variabel X. Dan untuk si C-nya adalah sebuah konstanta. Oh iya adik-adik, nilai A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Loh, kok nggak boleh sama dengan 0 sih Kak? Gini adik-adik, kalau A-nya sama dengan 0, nanti persamaannya bukan persamaan kuadrat, tapi jadi seperti ini. BX ditambah C sama dengan 0. Jadinya bukan persamaan kuadrat ya, tapi jadi persamaan linier satu variabel. Oh iya, untuk variabelnya nggak harus X ya, bisa huruf lainnya dan dituliskan dengan huruf kecil. Tapi umumnya pakai huruf X ya. Gitu adik-adik. Gimana? Kalian sudah paham belum? Oke adik-adik, supaya kalian tambah paham, perhatikan ya contoh soal berikut ini. Dari ketiga persamaan ini, coba adik-adik tentukan nih, mana saja yang merupakan contoh dan mana yang bukan contoh persamaan kuadrat. Ingat bentuk umum persamaan kuadrat ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh persamaan kuadrat ya. Karena pangkat tertingginya adalah 2, di mana nilai A-nya adalah 1. Lalu nilai B-nya adalah 3, dan nilai C-nya adalah 2. Oke, sekarang kita lihat yang kedua ya, yaitu 2X dikurang 3 sama dengan 0. Wah, nggak ada variabel X yang berpangkat 2 nih. Berarti nilai A-nya sama dengan 0. Karena nilai A-nya sama dengan 0, artinya yang kedua ini bukan contoh persamaan kuadrat ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. 5P sama dengan P kuadrat ditambah 4. Wah, kalau yang ini gimana ya? Nilai A-nya berapa? Oke, biar mudah, bentuknya kita ubah ke bentuk umum ya. Kedua ruas kita kurangi dengan 5P. Maka 5P dikurang 5P sama dengan P kuadrat ditambah 4 dikurang 5P. Maka menjadi 0 sama dengan P kuadrat dikurang 5P ditambah 4. Atau dapat ditulis menjadi P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 sama dengan 0. Berarti untuk persamaan kuadrat ini nilai A-nya adalah 1 ya. Lalu nilai B-nya min 5 dan nilai C-nya adalah 4. Jadi yang ketiga ini merupakan contoh persamaan kuadrat juga ya. Gimana? Kalian sudah paham kan? Oke, kalian sekarang sudah bisa ya membedakan mana yang merupakan contoh persamaan kuadrat dan yang bukan contoh persamaan kuadrat kan? Beneran, sudah bisa. Oke, kalau begitu kakak tes ya. Sekarang lihat nih, dua persamaan ini. Manakah yang bisa disederhanakan menjadi bentuk persamaan kuadrat? Apakah yang A, 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X sama dengan 0? Atau yang B, 4 per X dikurang
3x ditambah 2 sama dengan 0. Hayo, yang mana? Jawabannya yang mana, ayo? Oke, kalian kerjakan dulu ya. Gimana adik-adik? Sudah benar belum jawabannya? Oke lah kalau begitu. Kita bahas bersama ya. Kita mulai dari yang A dulu. 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per x sama dengan 0. Wah, kalau bentuknya seperti ini, mirip persamaan kuadrat ya. Eits, jangan mudah terkecoh ya. Coba perhatikan. Jika kedua ruasnya kita kalikan dengan x, maka menjadi 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per x, lalu dikali dengan x. Berarti 4x kuadrat dikali x, lalu dikurang 3x dikali x, ditambah 2 per x dikali x. Sama dengan 0 dikali x ya. Maka menjadi 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang lihat deh, berapa nih pangkat tertingginya? Wah, ternyata pangkat tertingginya adalah 3. Berarti yang A ini bukan bentuk dari persamaan kuadrat ya. Oke, sekarang kita lihat yang B ya. Kedua ruasnya kita kalikan dengan x. Maka menjadi 4 per x dikurang 3x ditambah 2. Lalu dikalikan dengan x. Berarti 4 per x dikali x, lalu dikurang 3x dikali x, ditambah 2 dikali x. Sama dengan 0 dikali x ya. Maka menjadi 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Ini bisa diubah ke bentuk umum menjadi minus 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti yang B ini bisa disederhanakan jadi persamaan kuadrat ya. Dengan A-nya adalah min 3, lalu B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 4. Jadi jawabannya yang B ya. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, barusan kita mempelajari tentang pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ingat ya, nilai A-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini. Persamaan X kuadrat dikurang 3X sama dengan min 2. Berapa ya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Apakah yang A, min 2, atau yang B, min 1, atau yang C, 1, atau yang D, 2? Wah, gimana ya caranya? Mau tahu caranya? Eits, sabar dulu ya. Setelah ini kalian latihan soal dulu nih. Dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!